Gue nggak heran kalau sekarang makin banyak orang yang ngerasa kerja tuh kayak lomba lari tanpa garis finish. Capek siang malam tapi duit cuma numpang lewat doang. Gajian cuma bikin lega sebentar, habis itu langsung ngilang buat bayar cicilan. Rasanya tuh hidup ini kayak cuma buat nutup tagihan, bukan buat nikmatin hasil kerja keras sendiri. Ada yang tiap tanggal tua cuma bisa nahan napas waktu buka aplikasi mobile banking. Atau yang tiap malam tidur sambil ngitung sisa hari kegajian sambil mikir gimana caranya biar besok masih bisa makan enak. Padahal kerja udah mati-matian. Gue paham lu juga pasti pernah ngerasa kayak robot. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi besok. Semua cuma biar cicilan nggak nunggak. Tapi yang bikin makin nyesek, tabungan lu masih juga tipis kayak tisu basah. Dan masalahnya lu bukan sendirian. Banyak anak muda sekarang yang kejebak pola kayak gini. Apalagi Gen Z, yang katanya lebih melek finansial, tapi realitanya masih banyak yang gajinya numpang lewat. Entah buat cicilan gadget, kendaraan, sewa tempat tinggal, sampai bayar kartu kredit yang bunganya nggak kira-kira. Sementara di luar sana, orang-orang pamer liburan ke Jepang, pamer konser Coldplay, atau upload reels lagi nongkrong di cafe hits. Semua bikin lu ngerasa makin ketinggalan, padahal kadang mereka pun bisa aja lagi ngos-ngosan bayar cicilan yang sama. Gua nggak bilang lu harus hidup pelit. Bukan juga nyalahin lu karena punya cicilan. Tapi kalau lu kerja cuma buat nutupin utang, kapan lu punya kesempatan nabung buat hal yang lebih besar? Di video ini, gue bakal kasih lu cara supaya lu tetap bisa punya napas finansial. Supaya kerja keras lu nggak cuma numpang lewat di rekening. Supaya lu nggak terus terjebak di lingkaran kerja cicil habis. Lu layak punya sisa buat diri lu sendiri. Lu layak punya tabungan yang bikin lu ngerasa aman. Bukan cuma buat gaya, tapi supaya lu bisa tidur lebih nyenyak tanpa mikir besok masih bisa bayar cicilan apa enggak. Jadi stay di sini. Kita bakal kupas bareng gimana caranya kerja lu nggak cuma habis buat nutupin cicilan, tapi juga bisa nyisihin buat tabungan. Lu tahu nggak, banyak orang yang kelihatannya hidupnya aman-aman aja, padahal mental mereka remuk tiap awal bulan. Muka senyum, outfit rapih, story isinya kopi susu sama vibes kantor estetik. Tapi dibalik itu hati dag-dig-dug nunggu notifikasi mutasi rekening. Ada temen gue, dia kerja di kantor keren dengan gaji lumayan. Tapi tiap gajian langsung habis buat bayar cicilan motor, beli skincare mahal, sama bayar kontrakan. Dia masih 24 tahun tapi udah ngomong, kayaknya gue bakal kerja sampai tua cuma buat bayar utang. Dan parahnya, dia ngerasa malu kalau ngomongin soal keuangan. Kayak seakan hidupnya gagal kalau ngaku duitnya tipis. Padahal, masalah kayak gini bukan cuma dialamin 1-2 orang. Banyak banget orang di luar sana yang lagi jungkir balik biar bisa tetap survive. Gua ngerti kenapa bisa kayak gini. Dari kecil, kita diajarin buat sekolah yang pinter biar dapat kerja bagus. Tapi jarang ada yang ngajarin gimana caranya ngatur duit biar nggak kejebak cicilan. Kita disuruh belajar rumus matematika. Tapi nggak pernah diajarin cara nabung, cara budgeting, atau cara nolak beli barang cuma biar kelihatan keren. Banyak yang akhirnya kerja cuma buat nutup utang. Dan yang bikin makin kesel, setiap kali buka sosmed, isinya orang pamer gaya hidup yang bikin lu ngerasa kayak hidup lu ketinggalan jauh. Padahal, orang-orang itu juga belum tentu beneran kaya. Bisa jadi mereka lagi juggling bayar cicilan. Tapi karena kita keburu kena FOMO, akhirnya kita ikutan jajan ini itu dan ngutang sana-sini demi kelihatan kaya beneran. Lu nggak salah kalau pengen hidup enak, nggak ada yang salah pengen punya barang bagus atau ngerasain liburan. Masalahnya kalau semua dibeli pakai duit yang belum lu punya, ya sama aja bohong. Dan semakin dalam lu gali satu lobang, semakin susah lu buat bernafas. Bahkan, ada psikolog bilang, stres karena masalah duit itu salah satu penyebab utama kenapa banyak anak muda gampang anxiety, gampang burnout, dan bahkan ada yang sampai depresi. Karena kalau tiap hari otak lu dipenuhin rasa takut nggak bisa bayar cicilan, gimana mau mikirin masa depan? Gue inget banget kata Henry David Thoreau, "The price of anything is the amount of life you exchange for it." Artinya, setiap kali lu beli sesuatu, lu lagi ngorbanin waktu hidup lu. Waktu yang lu tuker sama kerja keras lu. Jadi kalau lu habisin semua buat nutup cicilan, kapan lu nikmatin hidup lu sendiri? Gue nggak bilang lu harus pelit atau nggak boleh punya apa-apa. Tapi lu harus paham kalau rasa tenang itu mahal harganya. Nggak ada yang lebih berharga dari tidur nyenyak karena lu tahu besok masih aman secara finansial. Will Rogers juga pernah bilang, terlalu banyak orang menghabiskan uang yang belum mereka peroleh untuk membeli barang-barang yang tidak mereka inginkan, untuk mengimpress orang-orang yang tidak mereka sukai. Nah, ini kejadian banget di zaman sekarang. Kita gampang banget kebawa arus untuk beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Makanya di video ini gue mau lu sadar kalau lu nggak sendirian. Bukan lu doang yang lagi berjuang lepas dari lingkaran kerja cicil habis, dan bukan berarti lu gagal kalau tabungan lu belum tebel. Yang penting, lu tahu ada cara buat ngerubah pola ini pelan-pelan. Gue pengen lu ngerti satu hal dulu. Masalah keuangan itu bukan cuma soal kurang duit, tapi juga soal cara lu ngatur pola pikir. Banyak orang yang ngerasa susah nabung karena nganggap tabungan itu sisa. Padahal, tabungan harusnya prioritas. Bukan cuma duit yang ketinggalan di rekening kalau kebetulan nggak habis. Dulu gue juga mikir nabung itu cuma buat orang yang gajinya gede. Sampai gue ketemu satu kalimat dari Warren Buffett yang bilang,
do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Artinya, lu harus sisihin dulu buat nabung, baru pakai sisanya buat kebutuhan lu. Kebalik sama kebiasaan kebanyakan orang yang belanja dulu, dan nabungnya nanti kalau masih ada sisa. Kalau mindset lu masih nabung kalau ada lebih, lu bakal terus kejebak lingkaran kerja cicil habis. Karena percaya deh, selalu aja ada alasan buat ngabisin duit. Mulai dari diskon tanggal kembar, promo free ongkir, sampai FOMO tiap lihat orang pamer di sosmed. Biar lu kebayang, nabung itu kayak nyelamatin diri lu di masa depan. Ibarat naik kapal, nabung tuh sekoci penyelamat. Kalau tiba-tiba badai datang, lu masih punya cara buat bertahan dan gak langsung tenggelam. Gue paham, ngomong nabung doang mah gampang, tapi realitanya akan susah. Makanya lu butuh framework yang gak ribet, tapi relevan sama hidup anak muda sekarang. Karena kita gak cuma mikirin kebutuhan pokok, tapi juga pengen punya gaya hidup yang enak. Menurut gue ada 3 hal penting yang harus lu pegang supaya lu bisa lepas dari lingkaran kerja cicil habis. Gue sebut ini framework napas, atau NAPAS. Bukan cuma biar keren sih, tapi karena tujuan akhirnya emang biar lu bisa punya napas lega. N. Niatin nabung di awal bukan sisa. Gue serius nih, lu mesti treat nabung kayak bayar cicilan wajib. Masukin ke pos pertama setiap kali lu gajian. Nggak peduli nominalnya kecil, yang penting kebiasaan lu kebentuk. Karena kalau lu nunggu sisa, sampai kapanpun nggak bakal punya tabungan. Awasi pengeluaran impulsif. Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Mana yang lu beli karena butuh, dan mana yang cuma biar nggak kelihatan ketinggalan. Ini relevan banget sama zaman sekarang. Kita gampang banget kebawa arus. Padahal yang bayar utang tetap lu, bukan followers lu. P. Punya tujuan jelas buat tabungan. Kalau lu nabung tanpa tujuan, lu gampang banget tergoda ngambil duitnya. Mau itu liburan, dana darurat, atau beli gadget baru, tulis secara jelas apa tujuan lu, biar lu semangat terus. A. Alokasi sesuai prioritas. Gue ngerti banget lu pengen hidup enak. Lu pengen nongkrong, beli skincare, beli baju baru, tapi lu harus bisa pisahin mana kebutuhan wajib dan mana lifestyle. Bukan berarti nggak boleh jajan lo ya, tapi jangan semua dihabisin buat gaya hidup. Dan yang terakhir, S. Selalu evaluasi. Setiap akhir bulan, lu cek kemana aja larinya duit lu. Biar lu tahu pola boros lu ada di mana. Apakah kebanyakan jajan kopi atau kebobolan flash sale? Kalau nggak dievaluasi, lu bakal terus terjebak siklus yang sama. Framework ini bukan sekadar teori. Ini cara supaya lu bisa nyelamatin diri lu sendiri. Karena ujung-ujungnya, yang bakal ngerasain susah senangnya keuangan lu ya diri lu sendiri. Dan jangan ngerasa kecil hati kalau lu baru bisa nabung kecil. Gue pernah baca di buku Atomic Habits, James Clear bilang, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Artinya, yang bikin lu sukses bukan target besar, tapi sistem kecil yang lu ulang terus. Nabung 20.000 seminggu aja, kalau konsisten setahun udah lumayan. Semua cara ini nggak akan berguna kalau lu nggak mulai. Yang penting, lu mulai dulu. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba kaya dari kerja keras aja tanpa punya cara ngatur finansial yang bener. Gua mau lu ngerti satu hal penting. Solusi soal duit nggak cuma soal angka, tapi soal kebiasaan kecil yang lu ulang terus sampai ngebentuk pola hidup lu. Karena nggak ada gunanya lu tahu teori nabung kalau tiap kali ada promo, tangan lu gatel buat pencet beli sekarang. Gua nggak bakal ngasih lu saran yang ribet kayak bikin tabel keuangan super detail, atau aplikasi budgeting yang malah bikin pusing. Gue mau kasih cara yang bener-bener bisa lu terapin walau lu lagi punya gaji pas-pasan. Pertama, lu harus mulai dari nominal kecil. Banyak orang mikir kalau nabung itu harus gede biar kerasa. Padahal, kunci utamanya ada di konsistensi. Misalnya lu sisihin 20.000 setiap kali gajian, itu kelihatannya sepele. Tapi kalau lu lakuin setahun penuh, udah 240.000. Dan itu baru satu pos. Lu bisa bikin beberapa pos tabungan kecil yang terpisah. Kayak misalnya satu buat dana darurat, satu buat liburan, dan satu lagi buat hal-hal mendadak. Tujuan dari pemisahan ini adalah biar lu nggak gampang campur-campur duit. Karena sekali lu tarik duit tabungan buat hal nggak penting, habis deh semuanya. Terus pas lu belanja, pakai prinsip tunda 24 jam. Kalau lu lihat barang lucu atau diskon gede, tunda dulu sehari. Kalau besok lu masih kepikiran banget, baru pikirin beli. Kebanyakan keinginan itu cuman impulse buying. Setelah lewat sehari, biasanya rasa pengen itu hilang sendiri. Gue juga selalu bilang ke temen-temen gue, kalau lu mau punya tabungan, lu harus berani bilang enggak ke gaya hidup yang enggak sesuai dompet. Lu boleh ikut nongkrong, tapi enggak harus selalu pesan yang paling mahal. Lu boleh ikut liburan, tapi enggak mesti selalu staycation di hotel bintang 5. Yang penting lu tetap bisa bareng-bareng tanpa bikin kantong jebol. Kadang, kita terlalu mikirin gimana orang lain ngelihat kita. Padahal, hidup lu nggak diukur dari seberapa keren story Instagram lu. Hidup lu dinilai dari seberapa tenang lu tidur karena lu tahu keuangan lu aman. Dan kalau lu ngerasa susah banget buat nyisihin duit, coba cara auto debit. Begitu gajian masuk, langsung otomatis transfer ke rekening tabungan lain yang dipegang orang tua. Jadi lu nggak sempet pegang duitnya. Ya kayak lu bayar cicilan aja biar lu nggak tergoda pakai uang itu. Satu hal yang sering bikin keuangan bocor itu langganan-langganan kecil yang lu kira murah. Streaming ini, aplikasi itu, atau membership gym yang nggak pernah lu datengin. Coba lu cek ulang apa aja yang tiap bulan auto tarik dari rekening lu. Kalau nggak kepakai, stop dulu. Duitnya mending lu alihin ke tabungan. Gue paham lu pasti pengen sesekali rewarding diri sendiri.
itu nggak salah. Tapi bikin batasan yang jelas. Misalnya lu bikin rule, 10% dari gaji boleh buat self-reward. Sisanya harus sesuai rencana lu nabung, biar lu tetap bisa seneng tanpa bikin kondisi keuangan jungkir balik. Ingat juga, nggak usah malu mulai dari kecil. Banyak orang hebat juga start dari nominal yang kecil. Dan kalau sistem lu belum bener, punya target setinggi langit juga nggak akan bikin lu sampai ke sana. Yang penting lu mulai dulu. Karena sering banget masalah keuangan itu bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu nunda-nunda buat mulai. Gue pengen lu ngerti satu hal penting banget. Lu bukan mesin pencetak duit. Hidup lu bukan cuma soal kerja pagi pulang malam lalu nunggu tanggal gajian kayak nunggu hujan turun di musim kemarau. Lu punya hak buat ngerasain hidup yang lebih lega. Lu pantas buat punya tabungan. Bukan sekadar buat gaya, tapi juga buat bikin lu punya pilihan. Karena di saat lu punya tabungan, lu juga punya keberanian buat bilang enggak ke hal-hal yang bikin lu capek mental. Gue tahu, rasanya kerja keras tiap hari tapi tetap ngos-ngosan di akhir bulan. Rasanya kayak berlari di treadmill. Keringetan habis-habisan tapi nggak maju kemana-mana. Semua tenaga lu habis, tapi masa depan masih kerasa jauh. Tapi gue mau lu percaya satu hal. Kalau kondisi lu sekarang bukan takdir, lu bisa ubah jalur lu. Walau pelan, asal lu konsisten, lu bisa keluar dari siklus kerja cicil habis yang bikin hidup lu sempit. Karena kerja keras itu harusnya bikin lu bebas, bukan bikin lu terjebak. Gue suka banget sama kalimat ini. Jangan biarin cicilan mencuri masa depan lu. Itu kalimat yang selalu gue pegang. Karena masa depan harusnya jadi tempat lu naruh mimpi, bukan cuma nerusin utang. Lu mungkin mikir, apa bisa sih mulai nabung kalau duit aja pas-pasan? Gue akan bilang, bisa. Bukan soal nominal, tapi soal kemauan. Karena setiap rupiah yang lu sisihin, sekecil apapun, itu bukti lu sayang sama diri lu di masa depan. Lu nggak harus langsung punya ratusan juta di rekening biar dianggap sukses. Sukses itu ketika lu bisa tidur tenang karena lu tahu besok masih bisa makan, masih bisa bantu orang tua, dan masih punya cadangan kalau hal nggak terduga terjadi. Dan gue pengen lu ingat satu hal lagi. Hidup bukan perlombaan sama orang lain. Sosial media sering bikin kita ngerasa kalah. Tapi semua itu nggak selalu real. Banyak dari mereka yang juga lagi sesak nafas nutup cicilan. Jangan nunggu nanti buat mulai berubah. Kalau lu terus bilang nanti, percaya sama gue nanti itu nggak pernah datang. Mulai aja sekarang sekecil apapun langkah lu. Karena setiap langkah kecil hari ini bakal jadi alasan lu senyum lega di masa depan. Gue pengen suatu hari lu punya masa depan yang nggak dikekang utang. Lu berhak punya rasa aman. Lu berhak punya hidup yang nggak cuma soal bertahan, tapi juga soal berkembang. Gue mau lu keluar dari video ini dengan satu hal di kepala. Lu nggak terlahir buat hidup ngejar cicilan doang. Lu pantas punya lebih dari sekadar angka di slip gaji. Hari ini, lu punya pilihan. Mau terus jalanin pola yang sama, atau mulai bikin perubahan sekecil apapun. Karena setiap langkah kecil lebih baik daripada diam di tempat. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu ke-trigger, itu tandanya ada sesuatu di hidup lu yang pengen lu ubah. Dan jangan cuekin rasa itu. Pakai sebagai tanda kalau lu udah siap naik level. Gue nggak minta lu langsung jadi orang paling jago ngatur duit. Nggak perlu juga tiba-tiba jadi super hemat sampai nggak berani nikmatin hidup. Gue cuma mau lu mulai mikir kalau kerja keras lu layak ngasih lu rasa tenang. Bukan bikin lu makin tercekik. Kalau lu butuh tempat buat ngobrol soal hal kayak gini, tulis cerita lu di kolom komentar. Karena lu nggak sendirian. Dan banyak banget orang lain yang juga lagi berjuang lepas dari lingkaran kerja cicil habis. Siapa tahu cerita lu bisa bantu orang lain ngerasa lebih lega. Kalau video ini bikin lu ngerasa relate, atau lu ngerasa ada 1-2 hal yang bikin lu tercerahkan, jangan lupa like sama share ke teman-teman lu. Biar makin banyak orang yang kebuka matanya, kalau hidup tuh nggak harus cuman buat bayar cicilan. Dan kalau lu belum subscribe, gue undang lu buat join di channel ini. Karena ke depan, gue bakal bahas lebih banyak topik yang nggak kalah penting, kayak cara nyiapin dana darurat, cara milih investasi yang nggak bikin lu rugi, sampai tips biar lu bisa ngatur keuangan tanpa ngerasa tersiksa. Gue pengen channel ini jadi tempat di mana lu bisa dapet insight, motivasi, dan rasa yakin kalau masa depan lu masih bisa lu pegang kendalinya. Bukan cuma diatur sama cicilan atau tekanan gaya hidup. Sebelum gue tutup, gue mau lu renungin. Kalau setiap hari yang lewat tanpa lu ngelakuin perubahan itu adalah 1 hari lebih dekat ke masa depan yang suram. Tapi setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini, itu 1 langkah menjauh dari hidup yang cuma buat nutup utang. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.